ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Subulus Salam Syarh Bulughil Maram karya Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat, bab salatul musafir wal marid, salat orang yang sedang bepergian jauh dan salat orang yang sakit. Kita sudah menyebutkan atau sementara menjelaskan hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, begitu pula hadisnya Imran, hadisnya Ibn Abbas, hadisnya Anas, yang mana hadis-hadis ini berkaitan dengan pembahasan berapa lama seseorang itu mengqasar salatnya kalau sudah tiba di tempat tujuan, tiba di tempat yang dia pergi. Sini Imam San'ani rahimahullah ta'ala berkata, wa qad ikhtalafal ulama'u, ulama berselisih pendapat fi qadri muddatil iqamah, ulama berselisih pendapat tentang lama atau kadar lama seseorang itu tinggal di suatu negeri. Iqamah artinya menetap di suatu negeri. Allati idza azamal musafiru, yang mana jika seorang musafir telah berniat, bertekad ala iqamatiha, untuk menetap di sana, atamma fiha shalah, maka dia menyempurnakan salatnya. Jadi kalau seseorang, orang Mangkos umpamanya ke Makassar, tidak ada khilaf kalau dari Mangkos ke Makassar dia boleh mengkasar di perjalanan, dia boleh menjamak dan mengkasar di perjalanan. Tapi kalau sudah sampai di Makassar, berapa lama dia boleh mengkasar ketika sudah tiba di Makassar? Kalau seumpamanya dia mau selesai di Makassar 10 hari, apakah dia boleh mengkasar selama 10 hari atau tidak? Sematakan ala aqwalin, ulama berselisih pendapat ala aqwalin, dalam beberapa pendapat. Jadi ala aqwalin di sini jar majrur muta'alliq kepada ikhtalafa. Ikhtalafa ulama ala aqwalin. Ada beberapa pendapat berapa lama seseorang itu tinggal di suatu negeri apabila dia sudah tiba di sana dan dia boleh mengkasar salatnya atau dia wajib menyempurnakan salatnya. Pendapat yang pertama, faqala Ibn Abbas berkata, wa ilaihi dhahaba al-Hadawiyah, dan mazhab Hadawi berpendapat seperti pendapatnya Ibn Abbas.
anna aqalla muddatil iqamah, bahwasanya paling sedikit waktu iqamah, waktu menetap di suatu negeri, asyarat ayyam, adalah 10 hari. Artinya jadi kalau dia katakan saya cuma 10 hari di Makassar, setelah 10 hari saya pulang, maka selama 10 hari itu dia boleh mengqasar salat, boleh menjamak salat di Makassar selama 10 hari menurut pendapat pertama ini. Tapi kalau dia tinggal di Makassar 11 hari, artinya saya di sana sampai 11 hari, sampai selesai acara 11 hari di sana, maka hari pertama dia tiba tidak boleh lagi dia qasar, sudah harus sempurnakan, karena dia sudah dianggap iqamah di Makassar. Kenapa? Karena dia mau di sana selama 11 hari. Tapi kalau cuma 10 hari, maka dia dianggap musafir. Jadi kalau dia sudah tentukan bahwa saya di sana 20 hari, berarti ketika sudah tiba di Makassar hari pertama, maka dia tidak boleh lagi mengqasar, tidak boleh juga menjamak, karena dia sudah dianggap iqamah selama 20 hari itu di Makassar. Nanti boleh dia jamak qasar lagi kalau sudah mau pulang, berarti dia sedang di perjalanan lagi. Kenapa? Karena batas minimal seseorang itu dianggap musafir di suatu negeri hanya 10 hari di tempat tujuan. Ini pendapat yang pertama, pendapatnya Ibn Abbas, dan dipilih oleh mazhab Al-Hadawiyah. Mazhab Hadawiyah ini ada di Yaman, mazhab Ahli Bait, Syiah Zaidiyah. Nah, Imam San'ani orang Yaman, banyak-banyak menukil mazhab Ahli Bait. Beliau orang Yaman. Liqauli alaihi salatu wa alaihi salam, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan liqauli aliyin, karena pendapat atau ucapan Ali alaihi salam. Alaihi salam biasanya untuk para nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuh Isa alaihi salam, Ibrahim alaihissalam, termasuk juga ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh mengucapkan salam kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan Fatimah alaihassalam, Ali alaihi assalam. Sebagaimana dalam salawat tidak mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi dalil pendapat pertama adalah ucapan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, mengatakan idza aqamta ashran idza aqamta ashran kalau kamu tinggal di suatu negeri 10 hari, kalau kamu tinggal di suatu negeri 10 hari,
Fa'atimmas shalah, maka sempurnakanlah salatmu. Berarti 10 hari ini sudah dianggap iqamah. 10 hari sudah dianggap iqamah, sudah harus menyempurnakan salatnya kalau tinggal di suatu negeri selama 10 hari. Berarti kalau cuma 9 hari dianggap musafir. Jadi minimal 10 hari seorang itu sudah dianggap iqamah. 10 ke atas, kalau dia mau tinggal di suatu negeri 10 hari ke atas, berarti dia sudah harus menyempurnakan salatnya sejak hari pertama. Itu kalau dia pastikan saya tinggal di sana sampai 10 hari. Kalau zaman sekarang kan sudah ada tiket kembalinya. Dia sudah beli tiket kembali. Atau dia sudah niatkan untuk kembali setelah 10 hari, maka dia wajib menyempurnakan sholat sejak hari pertama tiba di tempat tujuan, karena dia sudah dianggap mukim apabila berniat tinggal 10 hari di suatu negeri. Kurang dari 10 hari maka dia dianggap musafir. Ini pendapat pertama. Akhrajahu, ucapannya Ali bin Abi Thalib ini, akhrajahu al-muayyid billah, diriwayatkan oleh al-muayyid billah, nama ulama muayyid billah, fi syarh at-tajrid, dalam kitab syarh at-tajrid, min turukin, dari beberapa jalur, dari beberapa sanad. Turuk itu jalur atau sanad. Fiha Dirar ibnu Sard, yang mana di dalam sanadnya ini riwayat Ali bin Abi Thalib, ada seorang perawi namanya Dirar ibnu Sard. Dirar ibnu Sard perawinya. Qala al-musannifu fi at-taqrib, musannif berkata dalam kitab at-taqrib. Siapa musannif di sini? Siapa musannif di sini? Siapa yang dimaksud musannif? Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi kalau di Subul Salam kamu dapat qala al-musannif, maka yang dimaksud Ibnu Hajar. Karena Imam San'ani mensyarah kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika mengatakan qala al-musannif, maka dimaksud adalah Ibnu Hajar. Fit Taqrib, kitab Taqribut Tahzib, kitab namanya Taqrib At-Tahzib. Ini kitab tentang biografi perawi-perawi hadis, komentar-komentar tentang perawi hadis, apakah dia thiqah atau dia dhaif, atau diterima hadisnya atau ditolak hadis. Ini kitab At-Taqrib ini panjang sejarahnya, silsilah nasabnya panjang. Dia berawal dari kitab Al-Ikmal atau Al-Kamal, kitab Al-Kamal Al-Maqdisi, namanya kitab Al-Kamal. Kitab Al-Kamal ini kumpulan biografi perawi hadis yang ada di Kutubus Sittah, namanya Al-Kamal. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, semua perawi-perawi yang ada di dalam kitab itu dia sebutkan biografi.
namanya, nasabnya, gurunya, muridnya, komentar ulama tentang perawi itu, apakah dia diterima hadisnya. Namanya kitab Al-Kamal. Kemudian setelah itu datang Imam Al-Mizzi mengarang kitab Tahzibul Kamal. Kitab Tahzib Al-Kamal. Dia revisi itu kitab Al-Kamal itu. Dia tambahi, dia lengkapi, kekeliruannya diperbaiki oleh Imam Al-Mizzi, Tahzib Al-Kamal. Kemudian setelah itu datang Al-Hafiz Ibnu Hajar buat Tahzibul Kamal. Tahzib Al-Kamal. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar merevisi lagi itu kitab Tahzibul Kamal. Namanya Tahzib Al-Kamal. Karena Tahzibul Kamal terlalu besar, ini panjangnya besar. Banyak hal-hal yang tidak terlalu berkaitan dengan perawi hadis itu dihapus oleh Ibnu Hajar, dipersingkat. Kemudian yang kurang ditambahi. Setelah jadi Tahzibul Kamal, lahirlah ini Takrib Tahzibul Kamal atau Takrib At-Tahzib. Takrib At-Tahzib artinya Takrib Tahzibul Kamal. Ini kitab lebih kecil lagi, hanya menyebutkan kesimpulan saja, ringkasannya lah, ringkasan komentar ulama atau kesimpulan komentar ulama tentang perawi hadis yang ada di kutub as-sittah. Dan di sini Imam As-San'ani menukil dari At-Takrib mengatakan innahu ghairu thiqah, bahwasanya itu Dirar Ibnu Sard itu bukan seorang yang thiqah, artinya bukan seorang yang bisa diterima riwayatnya, artinya ditolak riwayat hadisnya karena dia tidak thiqah. Karena syaratnya hadis itu, riwayat itu diterima, perawinya harus thiqah. Thiqah itu adilun dhabitun. Jadi thiqah itu sama dengan adil tambah dhabit. Karena syaratnya hadis sahih itu adalah turwa dhabtu arwa. Perawinya harus adil dan harus dhabit. Adil artinya terpercaya, jujur, amanah, bertakwa. Sedangkan dhabit itu kekuatan hafalannya. Hafalannya terhadap hadis itu kuat. Ini ulama, kalau seorang perawi itu sudah terpenuhi keadilannya, dia adil, kemudian dhabit, diringkas menjadi thiqatun. Nah, jadi istilah thiqah itu untuk perawi yang adil dan dhabit. Nah, ini katanya Sirat atau Dirar Ibnu Sard ini menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dia bukan orang yang thiqah. Qalu, ini sudah bukan perkataan Ibnu Hajar, ini sudah masuk perkataannya Imam San'ani. Qalu wa huwa tauqifun. Mereka mengatakan bahwa hadis ini hadis mauquf. Artinya bukan ucapan Nabi, hanya ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini pendapat yang pertama, bahwa ketika seseorang itu tiba di suatu negeri dan berniat tinggal 10 hari ke atas, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya. Tidak boleh mengkasar selama 10 hari itu, sejak dia tiba di negeri itu.
Tapi kalau kurang dari 10 hari, 9 hari saja di Makassar, maka 9 hari itu dia boleh mengkasar, dia boleh menjamak sholatnya karena dihukumi sebagai musafir. Pendapat yang kedua, waqalatil Hanafiyah, pendapat mazhab Hanafi, mengatakan 15 yauman, minimal 15 hari. Jadi kalau dia cuma musafir 14 hari, kalau dia tinggal di kampung itu 14 hari saja, maka dia mengkasar. Tapi kalau 15 hari ke atas, baru dia dianggap mukim. Jadi kalau kau berniat, saya mau di Makassar 15 hari, berarti selama 15 hari itu harus sempurnakan sholatnya. Kalau sudah tiba. Kalau di perjalanan tidak. Sementara di perjalanan dia jamak kasar boleh. Tapi kalau sudah tiba, nah dia mau tinggal di sana 15 hari, maka sejak hari pertama tiba harus sholat sempurna. Tidak boleh menjamak, tidak boleh mengkasar. Ini pendapat yang kedua. Ada tambahan 5 hari. Mustadillina bi ihda riwayat Ibn Abbas, berdalil dengan salah satu riwayat dari Ibn Abbas. Ada tadi di atas itu riwayatnya Ibn Abbas. Riwayatnya Abi Dawud mengatakan Nabi SAW tinggal di Mekah selama 15 hari. Wa biqaulihi wa qauli Ibnu Umar. Jadi dalilnya hadis Ibn Abbas dari Nabi SAW. Kemudian begitu pula dengan ucapan Ibn Abbas sendiri, wa biqaulihi, artinya dengan ucapan Ibn Abbas sendiri. Wa qauli Ibnu Umar, dan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan idza qadimta baladin, idza qadimta baladin, idza qadimta baldatan, kuliah. Idza qadimta baldatan, artinya kalau kamu tiba di suatu negeri, wa anta musafirun, dan kamu seorang musafir, wa fi nafsika an tuqima 15 lailah, dan di dalam hatimu kamu berniat antukima 15 laila, kamu berniat tinggal di sana selama 15 hari. Jadi niatmu di sana selama 15 hari. Fa'akmilis shalah, maka hendaklah kamu menyempurnakan salat selama 15 hari itu. Kalau kamu niatnya 15 hari ke atas. Ini pendapat kedua. Wa dhahabatil Malikiyah wa Syafi'iyah, sedangkan Imam Malik, mazhab Maliki dan Syafi'i, ila anna aqallaha arba'ata ayyamin. Ila anna aqallaha arba'ata ayyam. Paling sedikit 4 hari. Jadi kalau kamu mau di Makassar 4 hari, maka selama 4 hari tidak boleh kamu mengkasar 4 hari. Tapi kalau 3 hari di Makassar, 2 hari, 1 hari saja, maka dia boleh menjamak mengkasar selama 3 atau 2 atau 1 hari itu. Jadi kalau sudah berniat kamu 4 hari di satu negeri, maka pas kamu tiba,
Nah, itu kamu tidak boleh mengkasar. Namanya kamu ke Papua seumpamanya, 1 bulan. Apalagi kalau ditugaskan di sana, Maha Ali ditugaskan di Papua 1 tahun, 2 tahun, atau abadan. Kalau abadan sudah selamat tinggal. Itu sudah niat cari jodoh di sana. Apa? Nah, berarti sampai kamu di sana tidak boleh mengkasar. Kamu sudah dianggap mukim karena sudah berniat tinggal lebih dari 3 hari atau 4 hari ke atas. Itu mazhab Syafi'i. Wa huwa marwiyun an Utsman. Pendapat ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Wal muradu, yang dimaksud, ghairu yaumid dukhul, bukan pada hari masuk. Ingat ini, bukan hari masuknya. Seumpamanya kamu tiba di Papua hari Senin. Hari Senin. Maka itu tidak dihitung. Hari tibamu itu masih dianggap perjalanan. Jadi besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamu sampai Jumat di sana, berarti 4 hari itu tidak boleh kamu mengkasar. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari ini tidak boleh lagi mengkasar. Kalau kamu tiba hari Senin, karena seumpamanya perjalanan selama 2 hari, perjalanan selama 2 hari, maka 2 hari perjalanan itu tidak dianggap mukim, dianggap musafir. Seumpamanya kamu keluar hari Senin, Selasa, Rabu baru tiba di sana, maka Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kalau kamu 4 hari di sana, berarti 4 hari itu tidak boleh kamu mengkasar, tidak boleh kamu menjamak, harus sempurnakan salat. Kalau niatmu 4 hari, dan tidak termasuk hari keluarnya, wal khuruj. Wal muradu ghairu yaumid dukhuli wal khuruj. Jadi tidak dihitung hari tiba dan hari kembalinya, atau hari masuk di satu negeri dan hari keluarnya, hari kembalinya. Wal khuruj minhu. Seumpamanya kamu tiba hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah mau pulang, berarti cuma 3 hari saja kamu di sana. Kenapa? Hari Jumat itu sudah dianggap kamu sudah mau pulang, berarti 3 hari ini boleh kamu mengkasar, karena tidak terhitung hari tibamu dan tidak dihitung juga hari kamu kembali. Tapi kalau kamu di sana Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nanti Jumat baru kembali, ya berarti sudah dihitung mukim kamu. Pokoknya kalau 4 hari ke atas kamu di suatu negeri, selain hari tiba dan selain hari kembali, maka kamu dianggap mukim selama kamu di sana. Ini mazhab Syafi'i. Wastadallu biman'ihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil, Syafi'iyah, Malikiyah berdalil dengan hadis larangan sallallahu alaihi wasallam, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirina, larangan Nabi kepada kaum muhajirin, ba'da mudiyyin nasaq, mudiyyin nusuk, ba'da mudiyyin nusuk, setelah berakhir proses ibadah haji nusuk, setelah berakhir proses ibadah haji. Proses ibadah haji itu kan cuma tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari saja proses ibadah haji itu. Bisa kurang, terkadang kurang. Anggaplah tidak dihitung yaum tarwiyah, langsung Arafah. Arafah 9, 10, 11, 12. Hari ke-12 dia sudah mau pulang, berarti 4 hari saja. Itu proses haji, 4 hari saja. Paling
singkat, haji paling singkat 4 hari saja. Langsung ke Arafah, kemudian dari Arafah ke Musdalifah, kemudian ke Mina hari ke-10, tanggal 10 Zulhijjah, ya. Kemudian 11, 12 kembali menginap di Mina, ambil 2 hari saja. Karena di Mina boleh ambil 2 hari, boleh ambil 3 hari. Boleh ambil nafarul awal atau nafarul tsani. Nafarul awal itu sama, hanya sampai 12 Rabiul Awal, 2 hari saja di Mina. Jadi kata Rasulullah, orang yang sudah muhajirin yang sudah selesai proses ibadah hajinya, itu Nabi melarang ayyazidu ala thalathati ayyamin fi Makkah. Tidak boleh menambah lebih dari 3 hari tinggal di Mekah. Jadi 3 hari setelah proses ibadah haji, maka mereka harus kembali ke Mekah, kembali ke Madinah. Sahabat muhajirin, ini khusus untuk muhajirin. Muhajirin kan penduduk Mekah, hijrah ke Madinah. Itu al-muhajirin yang sudah hijrah ke Madinah, itu haram mereka kembali ke Mekah untuk menginap atau untuk apa? Untuk mukim di sana, tidak boleh. Karena akan membatalkan hijrahnya. Tidak boleh setelah hijrah kembali lagi ke Mekah. Setelah Fathu Makkah, dia mengatakan, saya mau pulang kampung lagi karena sudah Mekah sudah ditaklukkan, Mekah sudah menjadi negeri Islam, mau kembali lagi ke negerinya, tidak boleh. Makanya Nabi cuma kasih waktu 3 hari saja. Setelah menunaikan ibadah haji, boleh tinggal di Mekah, kaum muhajirin boleh tinggal di Mekah selama 3 hari. Lebih dari 3 hari harus pulang. Harus pulang ke Madinah. Jadi ini hadis dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dan Maliki bahwa selama 3 hari orang di satu negeri berarti masih dianggap musafir. Karena kaum muhajirin hanya boleh 3 hari di Mekah. Karena kalau sudah lebih dari 3 hari, maka dia dianggap mukim di Mekah. Kalau dia mukim di Mekah, maka dia membatalkan hijrahnya. Maka hijrahnya ke Madinah dianggap batal, hilang pahalanya semua. Nabi cuma kasih waktu 3 hari. Artinya 3 hari ini masih dianggap musafir. Lebih dari 3 hari kamu dianggap mukim. Sehingga wajib menyempurnakan sholat. Itu wajibul istidlalnya. Fadalla ala annahu bil arba'ati ayyam yasiru muqiman. Maka hadis ini menunjukkan bahwa 4 hari itu, 4 hari tinggal di suatu negeri, dia menjadi seorang mukim, bukan lagi seorang musafir. Jadi niat tinggal di satu negeri selama 4 hari itu sudah menjadikan dia seorang mukim di sana. Niatmu tinggal di sana 4 hari, berarti kamu di sana bukan musafir lagi. Kamu sudah menjadi mukim. Wasamma aqwalun akhar. Wasamma aqwalun ukhar. Wasamma aqwalun ukhar. Sama artinya hunaka. Ada pendapat-pendapat yang lain. La dalila alaiha, tapi tidak ada dalilnya. Jadi yang 3 saja ini disebut. 10 ke atas mukim, 15 ke atas mukim, 4 ke atas mukim. Ini 3 pendapat yang ada dalilnya. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain katanya, tapi tidak ada dalilnya. Wa hadza kulluhu fi man dakhala al-balad aziman 'ala al-iqamati fiha. Ini 3 pendapat ini pendapat ini tentang orang yang masuk ke satu negeri dan dia berniat tinggal di sana. Ya, dia sudah niatkan tinggal beberapa hari di sana. Jadi kalau ketika kamu pergi ke suatu negeri dan sudah ada niat berapa lama kamu di sana,
Maka pendapat pertama mengatakan kalau 10 hari kamu di sana berarti kamu harus iqamah, itmam. 10 hari itu harus salat sempurna. Kurang dari 10 hari kamu musafir. Selama 9 hari, 8 hari, 7 hari kamu boleh jamak kasar. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, 15 hari. Jadi kalau niatmu di satu negeri sampai kamu di sana 15 hari mau tinggal di sana, maka 15 hari itu kamu dianggap mukim. Kamu tidak boleh mengkasar, menjamak salat. Tapi kalau kurang dari 15 hari kamu dianggap musafir. Pendapat ketiga, kalau berniat 4 hari ke atas. 4 hari ke atas di satu negeri, maka dia dianggap mukim. Tapi tidak termasuk hari masuk, tidak termasuk hari kembali. Karena hari masuk masih dianggap perjalanan pergi. Hari kembali dianggap perjalanan kembali. Jadi perjalanan. Yang dihitung ketika kamu menetap di situ. Ini 3 pendapat. Selanjutnya nanti kita bahas tentang bagaimana kalau tidak ada niat. Tidak jelas. Berapa hari sana? Tidak tahu ini. Tidak tahu kapan keluar visaku. Tidak tahu kapan selesai urusan. Banyak urusan sana. Tidak jelas. Dia tidak ada niat berapa hari di sana. Tidak ada, belum beli tiket, belum. Takut nanti suruh lagi tunggu lagi tuh. Ah, itu nanti ada penjelasannya. Jadi yang tadi itu kalau dia sudah bertekad. Ada pertanyaan? Maksud selain dari hari masuk dan keluarnya, kalau misal sampai pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Maksudnya? Misalnya dia safar hari Senin, tapi sampai sana hari Senin. Berarti 1 minggu perjalanannya? Iya, satu hari yang sama. Iya, jadi tidak dianggap itu sampai hari Senin. Jadi seperti sekarang, berangkat pagi ke Makassar, sampai di sana jam berapa? Jadi hari seumpamanya hari sekarang ini hari Ahad ini tidak dihitung. Ini karena dia tiba di Makassar hari Ahad. Ya toh? Dia pergi hari Ahad. Tiba hari Ahad juga, artinya perjalanan tidak terlalu memakan waktu. Maka kamu dihitung Senin, Selasa, Rabu. Kamis sudah mau pulang, berarti kamu mengkasar 3 hari saja kamu di Makassar. Tapi kalau nanti hari Jumat baru kau kembali, ya berarti kamu sudah 4 hari di sana. Nah, ini kamu tidak dihitung hari tibamu di Makassar, tidak dihitung hari kembalimu ke negeri asalmu. Betul? Jadi kalau tiba hari Ahad, berarti Senin, Selasa, Rabu. Kalau kamu sudah niatkan kembali hari Kamis, kembali hari Kamis, berarti kamu cuma 3 hari di Makassar. Berarti 3 hari ini kamu jamak kasar. Boleh jamak kasar, tidak wajib ya, boleh jamak kasar. Tapi kalau kau mengatakan nanti hari Jumat saya pulang, berarti 4 hari kamu di sana. Berarti selama 4 hari itu tidak boleh kamu mengkasar dan menjamak. Ya, tapi ketika seumpamanya kamu tiba di Makassar sebelum duhur, maka duhur asar masih bisa kamu jamak kasar, karena kamu masih dianggap musafir, karena kamu tiba hari Ahad. Tapi maghrib isya sudah tidak, karena maghrib isya itu sudah hari Senin. Hari Senin sudah itu maghrib isya. Jadi Islam itu hari itu diawali dengan tenggelamnya matahari. Nah, tenggelamnya matahari. Jadi hari tiba tidak dianggap. Jadi seumpamanya kamu tiba subuh di Makassar, seumpamanya subuh Ahad, berarti hari Ahad itu, 1 hari itu kamu jamak kasar, karena itu dianggap masih hari masukmu, ya, hari tibamu di sana. Jadi hari tiba itu tidak dianggap mukim.
hari tiba masih dianggap musafir. Hari tiba. Nanti sudah berlalu 1 hari kamu tiba di situ, baru dihitung. Berapa hari setelah itu kamu tinggal? Saya mau tinggal 3 hari, berarti musafir kamu. Boleh selama 3 hari jamak kasar saja. Tapi kalau sudah tidak, saya 4 hari, 5 hari, 6 hari, berarti kamu sudah mukim itu. Maka hari kedua kamu tiba, besoknya itu setelah kamu tiba, sudah tidak boleh lagi menjamak kasar. Kamu sudah dianggap mukim di sana ketika tiba di negeri tersebut. Masih ada yang pusing? Saya ingin pergi ke Makassar, kemudian saya ingin jamak kasar. Apakah saya ketika masuk ke Bogor sudah langsung menjamak? Apakah ketika di perjalanan saya jalan ke kelas sudah bisa menjamak? Bagaimana? Dan kedua, seandainya saya panggil kembali, semisal, dan saya sudah melakukan nggak jadi. Nah, apakah nanti saya harus yang saya telah jamak kasar karena tidak jadi mengadakan perjalanan? Makanya nanti ada hadisnya ini pembahasannya ketika Nabi SAW dia berangkat sebelum duhur. Dia berangkat sebelum duhur. Ya. Maka Nabi nanti di perjalanan jamak kasarnya. Tapi kalau Nabi setelah duhur Nabi berangkat, Nabi jamak takdim. Nabi jamak takdim, tapi tidak boleh mengkasar kalau kau belum pergi. Kalau kau masih di sini, berarti cuma boleh takdim asar. Takdim asar, kemudian berangkat. Jadi di jalan tidak perlu lagi salat asar. Tapi seumpamanya kamu sudah salat asar, terus perjalanan kembali, salat asar lagi nanti. Karena tadi itu kamu menjamak itu karena niat safar. Sekarang kamu kembali lagi mungkin berarti kamu harus salat pada waktunya. Karena kamu tidak jadi apa? Salat tidak jadi musafir. Kembali dari perjalanan. Jadi tiba di negeri harus salat lagi. Kecuali kalau sudah jauh perjalananmu. Sudah seumpamanya 80 km sudah. Kemudian kamu kembali. Maka salatmu sudah sah karena kamu sudah perjalanan. Tapi artinya kau belum, tidak jadi seumpamanya. Baru sampai di Takalasi, kembali. Takalasi belum musafir. Takalasi belum safar. Berarti salat asarmu tadi yang kamu takdim itu tidak dianggap salat asar. Atau tidak dianggap salat asar karena kamu belum berstatus musafir. Itu insyaallah nanti ada pembahasan hadis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.